Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Di sini sudah disajikan 3 soal. Ada yang pecahan desimal, persen, pecahan campuran dengan persen, desimal, dan di sini pecahan campuran. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita bahas bersama. Nomor 1, 0,75 dikurangi 50%. Karena bentuknya berbeda, ya, ini tidak sejenis, sehingga langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan bentuknya menjadi bentuk yang sejenis. Boleh kita buat menjadi desimal, boleh juga dibuat menjadi persen. Untuk kali ini kita akan coba menyelesaikannya dengan mengubahnya menjadi desimal, ya. Karena di sini sudah desimal 0,75, kita tuliskan tetap 0,75. Berarti yang kita ubah itu yang 50%. 50% itu artinya 50/100 ya. Sebelum kita ubah menjadi desimal, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa dari 50% itu adalah 50/100. Selanjutnya kita tulis kembali 0,75 dikurangi. Nah, karena di sini pernya per 100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Menghitungnya itu kita maju ke sana ya. 2 angka di belakang koma dari angka 0 ini. 1, 2. Berarti nanti komanya di sini, kemudian ada 0 di depan. Nah, seperti itu. Jadi karena dibagi 100, jadinya 0,50. Nah, di sini kalau kita lihat bentuknya sudah sejenis ya, sama-sama desimal. Berarti kita sudah bisa mengurangkannya. Hasilnya adalah 0,25. Ini kalau bentuknya desimal. Tetapi kalau misalnya jawaban yang diminta itu adalah persen, apakah bisa kita ubah 0,25 menjadi persen? Bisa saja. Nah, caranya seperti ini. Ini ada 2 angka di belakang koma. Itu berarti sama saja 25 dibagi 100 ya. Kita ubah dulu bentuk desimal ini menjadi pecahan biasa. Hasilnya adalah 25/100. Per 100 itu kan artinya persen. Ya udah kita ubah aja jadi 25%. Nomor 2. 31/4 dikurangi 25% sama dengan, kita akan mencoba menyelesaikannya dengan menyamakan bentuk ini menjadi persen. Sehingga nanti kita ubah yang 31/4 menjadi bentuk persen, yang 25% itu tetap. Sebelum mengubah ke bentuk persen, kita bisa ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Hasil dari 31/4 kalau diubah menjadi pecahan biasa itu adalah 13/4. Dari mana? Ini kita kalikan 3 kali 4, 12, ditambah 1 itu hasilnya 13. Pernya per 4 ya, di sini penyebutnya tetap. Selanjutnya, persen itu kan artinya per 100, sehingga di sini kita kalikan berapa yang hasilnya 104 kali 25 ya. Karena penyebutnya dikali 25 sehingga pembilangnya juga kita kalikan 25. Nah, seperti ini jadinya. Kita kurangi, selanjutnya kita kurangi 25%. Kita hitung hasil perkaliannya, 13 kali 25 itu adalah 325, 4 kali 25 itu 100. Dikurangi 25% sama dengan, nah di sini sudah per 100, itu berarti kita bisa tuliskan 325% dikurangi 25%. Hasilnya berapa?
300%. Nah, ini kalau jawaban yang diminta itu dalam bentuk persen. Apakah bisa kita ubah menjadi pecahan? Bisa. Nah, 300% itu kan artinya 300/100 kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kita bagi lagi ini, 300 bagi 100, itu hasilnya 3 ya. Semoga mudah dipahami ya. Nomor 3, 4,5 dikurangi 25/8. Nah, kita coba menyamakan bentuknya ini menjadi pecahan biasa ya. Karena di sini 4,5, kita ubah menjadi pecahan biasa itu hasilnya adalah 45/10. Kenapa per 10? Karena di sini ada satu angka di belakang koma. Jika ada dua angka di belakang koma, di sini pernya itu per 100. Tuh. Selanjutnya kita kurangi. Nah, ini pecahan campurannya kita bisa ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 8 itu 16, ditambah 5, itu adalah 21. Ini pernya per 8. Nah, selanjutnya kita bisa selesaikan pengurangan ini pakai metode kupu-kupu yang dikalikan silang. Ini, kalau mau pakai metode kupu-kupu boleh. Tapi di sini akan dicoba menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, menyamakan penyebut itu pakai KPK. Jadi nanti kalian cari dulu KPK dari 10 dan 8. Tuh. Nah, di sini KPK-nya adalah 40. Nanti kalian cek sendiri ya, betul nggak KPK dari 10 dan 8 itu 40. Tuh, selanjutnya. Nah, ini 40 ini untuk apa? Nah, untuk menyamakan penyebut. Jadi seperti ini. 10 itu dikali berapa yang hasilnya 40? Dikali 4 ya. Karena penyebut dikali 4, sehingga pembilang yang di sini itu juga kita kalikan 4. Tuh, hasilnya adalah 180/40. Tuh, 10 kali 4, 40. 45 kali 4 itu 180. Selanjutnya, nah kita lihat di sini angka 8. 8 biar menjadi 40 itu kita kalikan 5 ya. Karena penyebut di sini dikali 5, pembilang yang ini itu dikali 5 juga. Hasilnya adalah 105/40. Nah, di sini sudah sama penyebutnya, sehingga kita sudah bisa mengurangkan bentuk ini. Tuh, hasilnya berapa? 180 kurangi 105. Hasilnya adalah 75/40. Apakah ini jawabannya sudah betul? Iya, sudah betul. Tetapi alangkah baiknya kalau kita sederhanakan. Tuh. Nah, ini kita cari FPB-nya. FPB dari 75 dan 40. Nah, itu berapa nanti? FPB itu kita gunakan untuk membagi pembilang dan penyebut ini. FPB-nya itu adalah 5 ya. Nanti kalian bisa cek betul nggak FPB dari 75 dan 40 itu 5. Nah, 5-nya itu kita gunakan untuk membagi 75. Tuh, hasilnya adalah 15. 40 bagi 5 itu adalah 8. Ini juga bentuknya belum bagus ya. Karena di sini pembilangnya masih lebih besar dibanding penyebutnya. Sehingga kita bagi pembilang bagi penyebut. Nah, hasilnya jadi 1/7/8. Nah, ini kalau hasilnya dalam bentuk pecahan. Apakah bisa hasilnya dalam bentuk desimal? Bisa saja, berarti kita ubah bentuk ini menjadi desimal. Caranya, kita bisa jabarkan 1/7/8 itu 1 ditambah 7/8. Nah, untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal, kalau masih dalam bentuk pecahan biasa ini,
itu penyebutnya kita buat menjadi bentuk kelipatan 10. Berarti bisa 100, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Nah, 8 ini berarti lebih dekatnya ke 1000 ya, agar lebih mudah tuh mengalikannya, tidak pakai koma maksudnya. Berarti agar menjadi 1000, 8 ini kita kalikan dengan angka 125. Karena penyebut ini dikali 125, pembilangnya juga kita kalikan dengan 125. Kita kurungi ya. Selanjutnya tulis lagi 1 ditambah. Nah, kita hitung hasil perkalian dari 7 kali 125 dan 8 kali 125. Itu hasilnya adalah 875 per 1000. Oke, kita tulis lagi 1 ditambah. Nah, di sini sudah per 1000. Kita berarti nanti kalau mengubah menjadi pecahan desimal, kita hitung dari angka yang belakang ini maju sebanyak 3 angka. Tuh, kalau dibagi 1000 itu maju sebanyak 3 angka. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Nah, berarti di sini nanti ada koma dan di depan koma itu ada 0. Ya, hasilnya jadi 0,875. Oke ya. Nah, sekarang kita jumlahkan 1 ditambah 0,875. Nah, hasilnya adalah 1,875. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Nah, di sini ada 3 soal. Silakan kalian coba kerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.